Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guten Morgen. Bertemu lagi dengan Frau Yuli dalam pelajaran bahasa Jerman. Baiklah, pada pagi ini kita akan membahas beberapa hal, yaitu yang pertama adalah tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kita kali ini adalah kalian dapat mengidentifikasi satuan terkecil dari bahasa, yaitu huruf, atau dalam bahasa Jerman disebut dengan das alfabet, serta mengenal ungkapan salam dalam bahasa Jerman. Namun ada baiknya kalian mengetahui apa saja uraian materi kita pada semester ganjil ini. Yang pertama adalah huruf atau das alfabet, ungkapan salam untuk bertemu, berpamitan, berterima kasih, dan menanyakan kabar. Mengidentifikasi ungkapan untuk memperkenalkan diri atau sich vorstellen, yaitu nama, asal, alamat, umur, pekerjaan, dan hobi. Mengidentifikasi ungkapan untuk berkenalan dengan orang lain atau andere kennenlernen. Mengenal angka atau die Zahlen, serta memahami teks sederhana yang memuat informasi tentang orang lain. Pertama kita akan masuk ke das Alphabet. Alfabet dalam bahasa Jerman disebut dengan das Alphabet. Kalian lihat tulisannya. Ada beberapa kategori yang harus kalian perhatikan di sini, ya beberapa aturan. Alfabet bahasa Jerman mempunyai huruf yang sama seperti bahasa Indonesia kecuali ada S beta atau SZ atau double S. Berikutnya ada A umlaut. Apa itu umlaut? Yaitu titik dua di atas huruf A, O, dan U. Berikutnya ada O umlaut, O besar atau O kecil, U umlaut, U besar atau U kecil. Cara membacanya agak sedikit berbeda. Contoh pada kata Beker, tulisannya B, A umlaut, C, K, E, R. Jadi A nanti akan berubah menjadi E. Begitu pula dengan O, O umlaut akan baca U, U umlaut dibaca U. Dua, alfabet bahasa Jerman dibaca sama seperti tulisannya kecuali huruf J akan dibaca J. Contoh pada kata Junge atau remaja, tetapi tidak pada kata Jakarta karena Jakarta itu adalah khusus nama kota. Huruf Q akan dibaca Q. Contoh seseorang yang bernama Rizka, maka dia akan mengeja namanya dengan R-I-Z-Q-A. Huruf V dibaca V. Contoh mengeja nama seseorang bernama Vera, V-E-R-A. Huruf V dibaca V. Contoh mengeja nama seorang bernama Winda, V-I-N-D-A. Huruf Y akan dibaca Upsilon. Contoh mengeja nama seorang Yusril, Upsilon U-S-R-I-L. Huruf Z dibaca Z. Contoh ketika mengeja nama seorang Zera, Z-E-R-A. Tugas: carilah contoh kata dalam bahasa Jerman yang termasuk ke dalam kategori 1, masing-masing 2 contoh beserta artinya. Kategori 1 adalah SZ, A umlaut, O umlaut, dan U umlaut. Materi berikutnya adalah memberi salam atau sich begrüßen. A. Memberi salam ketika bertemu dalam bahasa Jerman disebut dengan sich begrüßen. 1. Formal. Dalam situasi formal atau resmi, kita bisa mengatakan Guten Morgen. Jawabannya Guten Morgen. Kurang lebih pagi hari sampai jam 10 dari jam 11. Guten Tag akan dijawab juga dengan Guten Tag. Ini bisa sampai sore hari. Guten Abend. Jawabannya juga Guten Abend. Kurang lebih sampai jam 21.00. Gute Nacht. Gute Nacht. Selamat malam, atau kedua adalah selamat tidur. Yang kedua, non formal. Dalam situasi non formal atau santai, kalian bisa mengatakan halo, grüß dich, servus, oder moin moin. Halo ini paling netral, ini semua bisa digunakan keempatnya dengan tidak mengenal batasan waktu. Grüß dich ini khusus di Jerman Selatan, servus juga ucapan salam yang khas untuk daerah Jerman Selatan. Kemudian moin moin ini khusus di daerah Jerman Utara seperti Hamburg dan sekitarnya. Ya. Tapi yang kita akan pelajari dalam bahasa Jerman nanti adalah yang standar, ya. Kita tidak menggunakan yang dialek Jerman Selatan sekali atau Utara sekali, tetapi yang Jerman standar. B. Memberi salam ketika berpamitan dalam bahasa Jerman atau sich verabschieden.
Dalam situasi formal kita mengatakan auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Sampai bertemu lagi. Dari kata sehen melihat. Berarti kita ada kontak bertemu. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Dari kata hören artinya mendengar. Ya, jadi salam ini kita ucapkan ketika berpisah dalam percakapan telepon. Situasi non formal, kalian bisa mengatakan tschüss, bis dann Aryo, bis bald, bis morgen. Tschüss artinya dadah atau bye. Bis dann Aryo, sampai jumpa Aryo. Bis bald, see you soon. Bis morgen, see you tomorrow. C. Ungkapan untuk berterima kasih atau si bedanken. Danke, bitte. Danke sehr, bitte sehr. Danke schön, bitte schön. Vielen Dank, gern geschehen. Oke, jadi beberapa ungkapan untuk berterima kasih. Yang paling mudah kita bisa mengatakan danke. Maka Frau pernah reply, membalas ke grup kalian dan terima kasih, maka Frau jawab dengan bitte. Danke, bitte, danke sehr, danke schön, bitte schön, vielen Dank, gern geschehen. D. Menanyakan kabar. Dalam situasi formal, kita bisa bertanya, ini untuk yang lebih tua ya. Formal itu artinya ke yang lebih tua atau kepada yang punya jabatan lebih tinggi lah dari kita ya. Wie geht es Ihnen? Halo, Frau Yuli, wie geht es Ihnen? Kalian kepada Frau Yuli mengatakan wie geht es Ihnen? Apa kabar Anda? Es geht mir gut, danke. Und Ihnen, contoh, Herr Thomas. Jadi yang Frau ajak ngomong adalah namanya Bapak Thomas. Bapak Thomas bertanya, Frau Yuli, wie geht es Ihnen? Es geht mir gut, danke. Und Ihnen, Herr Thomas, dan Anda, Bapak Thomas, sehr gut, danke. Sangat baik, terima kasih. Situasi non formal ini adalah situasi santai atau kalian seumuran, sebaya, atau dari yang tua kepada yang lebih muda. Kita bisa mengatakan halo, wie geht's Tania? Kita bertanya kepada Tania, halo, bisa juga halo Tania, wie geht's? Boleh. Good, baik, und dir, Inge, baik, dan kamu, Inge. Auch gut, danke. Baik juga, terima kasih. Ya. Latihan, berlatihlah mengucapkan salam untuk bertemu, berpamitan, dan berterima kasih dalam bahasa Jerman, lalu hafalkanlah. Ya. Sementara ini dulu materi yang bisa Frau sampaikan dalam pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang kalian terima bisa dipahami. Apabila ada yang tidak jelas, silakan kalian tanyakan. Sekian dari Frau Yuli. Auf Wiedersehen. Dankeschön. Tschüss.